Halo, welcome back to my channel, Best Trading School Indonesia. Ya, seperti biasa teman-teman, kita akan mereview update analisis outlook dari XAUUSD ya. Nah, ini banyak sekali request dari teman-teman semua untuk analisa XAUUSD. Nah, bagaimana analisa XAUUSD pada hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 14 bulan 11 2023. Ya, langsung saja kita akan bahas. Untuk monthly teman-teman ya, kita lihat di sini monthly pada bulan ini dalam keadaan bearish ya. Sempat turun terakhir di 192498. Nah, ini terakhir kemudian ada kenaikan ya, sehingga menghasilkan shadow di bawah. Kemudian untuk weekly ya, ya jelas saja trennya ini masih bearish teman-teman ya, bearish. Nah, jika kita tarik menggunakan Fibonacci retracement juga ya seperti ini, masih tertahan di golden ratio 38.2 ya. Nah, ini kalau nantinya eh, jebol lagi ya, dia berpotensi ke 61, jadi area 61. Nah, berpotensi ke area 61.8 sebagai golden ratio retracement. Untuk target ya, target dari penurunannya. Oke. eh kita akan masuk lagi ke daily ya. Di daily sebentar. Oke. Nah, jika 61.8 tadinya sebagai golden ratio yang tepatnya ada di price 1886.35 ya. Ini jebol ya, kemungkinan harganya bisa turun lagi ya dan menyentuh SNR klasik atau trendline yang kita gambar ini. Daily ya. Nah, daily. Untuk daily, bagaimana dailynya? Ini kita hapus dulu. Nah, untuk analisa hari ini kita akan coba analisa di time frame kecil dulu ya. Dailynya ini tadi pagi sempat naik kemudian turun ya. Nah, ini masih kondisinya ada base di atas dan base di bawah. Yang berarti apa? Yang berarti harganya masih berpotensi untuk turun ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat di samping kiri ini ada resistan become support ya, yang dimana harga mengambil area resisten yang sudah terjadi pada sebelumnya di sini ya, dengan catatan harga masuk dan pullback. Oke. And then kemudian di H4 ya, kita masuk H4. Nah, H4 ini kasusnya ini sama dengan H4 yang di atas ini, jadi ring ya, ringnya ini contoh ringnya ya, ini hampir sama ya teman-teman ya, hampir sama. Kemudian apa yang menjadikan harganya terus turun ya teman-teman ya, terus turun, berpotensi untuk terus turun ke bawah. Nah, jadi yang pertama adalah harga masuk di area ini ya, di H4 masuk di area 193227. Nah, ini resisten become support ya. Kemudian di H1 kita akan mencari alasan harga pullback sebelumnya. Oke. Jadi alasan harga pullback sebelumnya itu ya di sini ya. Nah, ini sempat jebol posisi sideways ya di sini.
kemudian dia jebol dan mengambil pivot ya, pivot dari H1-nya. Ini di M15 juga masih pivot. Nah, ini ya alasannya pivot ya, teman-teman ya. Jika kita lihat pada time frame yang relatif lebih kecil dari H4. Ya, dia masuk di sini kemudian naik ya, teman-teman ya. Karena apa? Alasan kenaikannya juga di sini banyak liquidity yang sudah sweep ya, di sweep. Nah, ini kalau kita ambil di H4, apa alasan harga berbalik arah ya, dari naik ke berbalik arah? Alasannya simpel ya, kalau teman-teman yang mengadopsi daripada SMC atau ICT ya. Nah, ini kan inducement. Imbalance ya. Ini imbalance. FVG ya. Fair value gap. Ini yang inducement ya, yang di bawah ini. Ini relatif inducement. Kemudian harga masuk di imbalance ya, harga masuk di imbalance dan saat ini dia pullback. Kalau kita rujuk dari golden ratio untuk Fibonacci-nya ya, nah harganya ini tidak masuk di area 61.8, melainkan harganya masuk di 50 untuk golden rasionya. Ya otomatis kalau teman-teman tunggu di 61.8 itu untuk 12 jam ya, 12 jam sebelumnya dia tidak ke sini ya. Jadi dia tidak ke sini, teman-teman. Nggak masuk ke sini, kemudian turunnya berhenti di 50. Yaitu dia, teman-teman. Kemudian jika teman-teman cari di H1 untuk alasannya ya, cari di H1 untuk alasannya itu sama ya. Untuk alasannya itu sama. Jadi ada imbalance juga di sini. Ya, 3 candle ini imbalance di dalam. Kemudian alasan yang kedua ada ignore ya. Jadi ini merupakan level ignore atau ignore level. Harganya turun. Oke. Nah, kemungkinan besarnya pada liquidity sebelumnya, kemungkinan besarnya ya, harga akan keluar dari liquidity dari supply ya, karena ini pembentukan supply dan menuju ke sini. Jadi hati-hati ketika harga sudah menyentuh ini, bisa jadi harganya akan koreksi terlebih dahulu ya, kemudian turun, atau harga koreksi di sini kemudian memantul ke atas ya, untuk mengambil golden ratio, karena golden ratio yang potensial itu lebih dominan di 38 atau 61.8 ya. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Nah, ketika kita tarik Fibonacci retracement, ini kan masih berada di area 50 ya. 50, kemudian bisa jadi harganya masuk di sini kemudian naik lagi ya. Seperti ini ya. Nah, kita selalu membutuhkan konfirmasi. Konfirmasi berikutnya adalah ketika level ini ya, karena di sini ada yang namanya Marubozu di H1 ya, teman-teman. Marubozu di sini akan ada yang namanya
PP ya, pivot point ya. PP ini pivot point, ya. Nah, ini nilai tengah rata-rata atau balance ya, balance, keseimbangan di sini. Oke, berikutnya ketika teman-teman sudah paham untuk itu, kita turun lagi ke M30, jadi multi time frame ya. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman ya, saat terjadi pembentukan high dan low ya. Jadi ini high-nya di sini, kemudian di bawah ini low ya. Ini high juga. Nah, di sini low, ada low lagi yang tadinya agresif ya, untuk penembusannya itu dia agresif. Maka apa? Maka area hijau ini, order block hijau ini sudah berlaku untuk menjadi supply ya, dengan terkonfirmasinya harga valid break. Oke, sekali lagi harga sudah valid break di M5. Nah, ini kita lihat di sini ya. Lah ya, benar kan harganya jatuh ya. Nah, ini nanti kemungkinan besarnya akan ada koreksi lagi masuk ke supply ini. Jadi ini supply teman-teman ya. Supply dan demand itu jika sudah terbentuk ya, maka dia akan kejar yang pertama adalah apa? Yang pertama itu adalah keseimbangan ya, zona keseimbangan, nilai tengah rata-rata atau yang biasa disebut dengan pivot. Yang kedua, target yang kedua, jika harga terbentuk strukturnya dari supply, maka dia akan kejar demand teman-teman ya. Demand terdekat di time frame kecil itu juga akan dikejar oleh harga ketika setelah membentuk supply ataupun demand ya. Kalau dari demand berarti harganya akan ke supply ya. Yang pertama, dia akan kejar pivot terlebih dahulu, dan kita wajib tunggu atau wait and see di wilayah pivot ini. Yang kita tunggu apa? Konfirmasi harganya break atau tidak. Jika break, maka dia akan kejar demand ya. Nah, seperti itu teman-teman. Saya sudah menganalisa sebelumnya untuk pergerakan harga XAUSD dengan hasil posisi drop ya, atau penurunan. Nah, itu kalau nggak salah, saya lihat dulu ya teman-teman ya. Untuk XAUSD, oke, XAUSD saya punya target penurunan itu di 18 ya, 1886 teman-teman ya. Jadi ini mungkin saya bisa kasih tunjuk untuk teman-teman untuk analisa saya ya. Nah, ini sebelumnya ya teman-teman ya, sempat saya konfirmasikan harga memantul di 1953. Nah, ini ya, jadi untuk analisa sebelumnya target saya adalah 188639 ya. Ini hanya sekedar pandangan ya teman-teman. Jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, bolehlah kita sharing seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi konfirmasi valid ya, konfirmasi validnya dia udah dapat teman-teman. Ini sudah terkonfirmasi valid break ya. Ini sudah terkonfirmasi valid break. Jadi harga turun ya, sudah keluar dari zona equilibrium, zona keseimbangan, maka harganya akan jatuh ya. Minimal targetnya ya teman-teman ya, minimal target untuk penurunannya itu adalah 1942.
Kemudian target yang kedua di sini kita lihat dulu apakah oke, ini adalah imbalance. Nah, maka dia akan tertahan di sini sementara 193879 ya. Jadi ini merupakan target-target penting dari penurunan harganya nanti. Teman-teman bisa catat ya. Nah, jadi dia akan turun ya. Untuk estimasi saya, kedua target ini merupakan target penting yang akan dijangkau oleh pergerakan harga gold ya nantinya teman-teman, karena dia sudah mengkonfirmasi valid break atau keluar ya daripada zona equilibrium yang berfungsi sebagai supply, zona keseimbangannya. Ya, untuk time frame kecilnya referensinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau di time frame besar ya kita bisa lihat saja strukturnya masih struktur untuk turun di H4-nya ya teman-teman. Saat ini mengupayakan untuk mencari entry sell ya, sell. Jadi itu dia teman-teman untuk outlook analisis gold pada hari ini ya, dan semoga bermanfaat. Jadi nantinya saya ingatkan dulu di sini teman-teman fokus mencari area sell untuk gold ya. Untuk target-targetnya sudah saya perjelas di situ. Untuk entry pointnya silakan menggunakan metode atau teknikal yang teman-teman sudah kuasai. Learn before you start making money. Jangan lupa belajar terlebih dahulu sebelum menghasilkan. Oke, semoga teman-teman lancar terus rezekinya ya, profit selalu. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.